Satu. Sudah genap 10 bulan dunia diserang dan dibelenggu oleh virus corona atau COVID-19. Hingga kini, lebih dari 37 juta penduduk dunia terjangkit dan mengakibatkan lebih dari 1 juta orang meninggal dunia. Di Indonesia, angkanya tidak kalah mengejutkan. Dengan lebih dari 330 ribu warga negara Indonesia terjangkit dan hampir 12 ribu orang meninggal akibat ganasnya COVID-19. Keadaan ini tercatat sebagai pandemi global yang berdampak paling besar dalam era modern. Berbagai upaya telah dilakukan oleh berbagai negara, termasuk Indonesia, untuk mengurangi dampak dari wabah ini. Mulai dari menjalankan gerakan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak, hingga pembatasan kegiatan ekonomi dan sosial. Ada negara-negara yang berhasil menekan angka penularan COVID-19, namun lebih banyak lagi yang tidak berhasil. Hingga angka penularan dan kematian masih memprihatinkan. Dampak dari serangan COVID-19 ini bukan saja mengenai sisi kesehatan manusia, tapi juga mengganggu kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat suatu negara, hingga dapat menjerat masyarakat kepada krisis dimensial yang lebih luas. Tidak ada jalan lain selain melawan serangan COVID-19 ini dengan menjalankan pola hidup baru dengan protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah melalui Satuan Tugas COVID-19 Republik Indonesia. Dengan langkah ini, maka akan terbangun kepercayaan diri masyarakat, hilangnya rasa takut berlebihan terhadap pandemi, dan muncul keberanian untuk terus berkarya optimal sesuai dengan panggilan tugas serta bidang masing-masing. Hanya dengan kesadaran menjalankan pola hidup baru ini dengan seksama dan saling menjaga diri, Indonesia dapat keluar dari pandemi ini dengan selamat. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Halo pemirsa Gatra Bicara, salam jumpa kembali. Saya Nadia Madaira yang hari ini akan memandu jalannya FGD yang bekerja sama dengan Satgas Penanganan COVID-19 untuk menghadirkan diskusi dengan mengundang narasumber yang informatif untuk berbincang dan berdiskusi mengenai topik seputar COVID-19. Kali ini topik yang akan kita perbincangkan adalah mengenai aman berolahraga di tengah pandemi. Nah, di tengah situasi pandemi saat ini, penting sekali menjaga daya tahan tubuh untuk optimal. Selain dengan asupan pangan yang memadai dan bernutrisi, penting untuk melakukan kegiatan berolahraga. Karena dengan berolahraga, tubuh akan menjadi sehat dan daya imun kuat untuk menangkal berbagai virus, termasuk virus COVID-19. Dengan begini, maka yang kita pertanyakan adalah bagaimana sih menjalankan olahraga yang aman dari kontaminasi COVID-19, terutama dengan pentingnya menjaga protokol kesehatan. Untuk itu, hari ini kami telah mengundang Dr. Erika, selaku spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Pusat Pertamina, dan juga aktor kebanggaan kita, public figure dan juga sport enthusiasm, Ari Andika. Boleh ditampilkan Mas narsumnya. Halo dokter. Dokter Erika, apa kabar? Kabar baik, halo. Halo, aku Baik, Nadia Nadia. dok. Iya. Alhamdulillah, kabar baik. Iya. Oh, Nadia. Lagi di mana nih dok? Saya
Mm-mm. Lagi di rumah. Lagi di rumah. Lagi nggak praktek ya dok ya? Kenapa? Lagi nggak praktek hari ini? Oh, sudah selesai. Oh, alhamdulillah. Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol santai ya dok ya. Oke. Oke dokter, selanjutnya kita mau sapa juga nih Mas Ari nih. Ari, halo Ari. Halo Mbak, Aduh, segar sekali ya Mas ya. Lagi di rumah nih Mas. lagi di rumah, Alhamdulillah. Apa baru selesai olahraga? Kebetulan tadi pagi ya olahraga. Siap, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi gimana sih kegiatan olahraganya Mas Ari. Penasaran nih kita. Boleh? Oke, Baik. jadi untuk hari ini aku mau bacain dulu tata tertibnya. Pertama, peserta yang bergabung di FGD kali ini melalui Zoom dimohon untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon saat kegiatan webinar berlangsung. Kemudian, usai pemaparan narasumber, peserta dipersilahkan untuk memberikan pertanyaan di chat box atau bisa juga raise hand untuk kita tampilkan pertanyaannya lewat video. Ya, jadi biar kelihatan wajah penanyanya boleh nanti bilang aja di chat box, nanti kita aktifin fitur videonya. Kemudian pertanyaan tidak boleh mengandung unsur sara dan unsur kebencian. Jadi kalau selama webinar ini berlangsung ada yang ingin bertanya, langsung aja kirim pertanyaannya lewat chat box atau bilang mau tampilkan videonya untuk bertanya. Oke? Baik, kita mulai hari ini dengan pemaparan dari Dr. Erika. Boleh dokter, sudah siap untuk pemaparan materinya? Oke. Ya, sudah. Ya, Sebentar, siap. saya share screen dulu ya. Boleh. Kita coba ya, dokter ya. Oke, aman ya? Siap. Silakan dokter Boleh Erika. di-allow dulu saya untuk share screen? Oke. Oh, udah ya. Oke. Dokter mau share Dari sana screen? aja ya. Oke. Oke, dari kita aja dok kayaknya. Dokter tinggal Dari awal boleh. komandoin aja ya. Slide pertama. Oke. Ya, oke. Ya, Siap. terima kasih Mbak Nadia, terima kasih Gatra, terima kasih kepada panitia seluruhnya telah mengundang saya dalam acara diskusi yang sangat menarik ini. Nih pertanyaan yang paling sering ditanyakan sepertinya kalau misalnya datang ke dokter, boleh nggak sih olahraga saat nggak ikut dokter ya. Jadi ini menarik. Jadi saya perkenalkan dulu, saya Erika, saya sehari-hari bekerja di Rumah Sakit Pusat Pertamina sebagai dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Baik, slide. Boleh dibantu slide? Ya, jadi kita tahu olahraga ini sangat-sangat bermanfaat ya. Bahkan pasien-pasien jantung pun ya, pasien pasca serangan jantung, pasca bedah jantung, pasca pasien-pasien dengan gagal jantung, semua mendapatkan manfaat setelah kita latih atau kita olahraga ya. Upaya olahraga yang seperti apa itu tergantung dari kondisi pasien masing-masing. Nah, luar biasanya manfaat olahraga ini bisa mempengaruhi dari semua metabolisme jantung, pembuluh-pembuluh darah juga. Saat kita olahraga, pembuluh darah kita itu akan bervasodilatasi sehingga karena mengalirkan aliran darah agar organ-organ bekerja. Hormonal, olahraga itu mengaktifasi hormon yang kita bilang endorfin. Jadi kita biasanya setelah olahraga itu bawaannya happy. Karena kenapa? Karena kita merilis hormon relaksasi. Jadi biasanya pasien-pasien habis olahraga itu biasanya happy, relax ya, tenang, sehingga secara tidak langsung juga menstimulasi sistem tubuh, sistem imun bekerja lebih baik. Lalu secara pernafasan juga ya, secara kapasitas fungsional paru ya, jantung, lalu otot-otot juga ya. Jadi pasien-pasien atau orang-orang atau individu yang rajin berolahraga itu pasti akan mendapatkan manfaat di seluruh organ tubuhnya ya. Lanjut slide. Nah, ini salah satu penelitian yang dilakukan di Jepang ya. Ada dari European Heart Journal, saya ambil pasien usia lanjut
dengan komorbid yang banyak, pasien dengan hipertensi, DM, ya, dengan penyakit jantung, ternyata setelah dilatih atau dilakukan latihan secara rutin, itu justru diikuti selama 3 tahun, dia justru menurunkan risiko untuk terjadinya serangan ulang dan atau kejadian-kejadian kardiovaskular event atau serangan jantung dan sebagainya. Dan hampir cukup signifikan. Jadi penurunannya sekitar 11%. Sedangkan pada kondisi-kondisi di mana dia sedentary atau penurunan aktivitas fisik justru akan meningkatkan risiko untuk terjadinya kejadian-kejadian kardiovaskular atau serangan jantung dan sebagainya. Ya, silakan slide. Nah, kita tahu bahwa ada beberapa jenis olahraga ya. Ada dibagi 4 tipe besar, yaitu olahraga yang kardio ya, kalau misalnya kita sering dengar olahraga kardio atau aerobik, lalu ada olahraga yang strength ya. Ini strength ini adalah menggunakan biasanya lebih ke metabolisme anaerobik. Lalu olahraga yang bertumpu pada fokus pada flexibility, dan yang terakhir adalah balance. Nah, apa itu aerobik, apa itu anaerobik? Jadi aerobik itu sebenarnya adalah olahraga yang melibatkan seluruh otot-otot di tubuh kita ya, yang pembakarannya itu membutuhkan oksigen ya, dan ini dilakukan secara perlahan-lahan dan bertahap ya. Nah, bedanya apa sama anaerobik? Tenaga belum, sorry slide-nya belum. Boleh balik lagi slide-nya? Ya. Jadi kalau olahraga anaerobik itu adalah olahraga yang melibatkan untuk fungsinya itu biasanya lebih ke pembentukan otot ya. Kenapa? Dia high intensity pemecahan energinya. Jadi dia kondisi yang seperti apa sih olahraga anaerobik? Anaerobik itu dia butuh tenaga yang sangat besar dan cepat. Contohnya lari cepat, sprint ya, atau angkat beban. Nah, itu dia menggunakan metabolisme yang anaerobik. Sehingga kalau metabolisme anaerobik itu dia tidak melalui jalur oksigen, dia akan menghasilkan asam laktat nantinya. Asam laktat itu apa ya namanya? Dia hasil pembuangan dari anaerobik, sehingga akan lebih cepat capek ya. Jadi kalau misalnya kalau sprint kan kita nggak bisa lama-lama ya, karena memang menghasilkan asam laktat yang besar. Nah, itu akan aerobik, dia durasinya perlahan-lahan ya, dan ini yang disebut dengan kardio adalah olahraga yang aerobik. Ya, fungsi dari olahraga aerobik sendiri kita bisa lihat bahwa ada bisa menurunkan denyut jantung ya, menurunkan tekanan darah ya. Dia sifatnya low intensity ya. Low intensity itu sampai moderate intensity itu juga masih aerobik ya. Terus dia bisa menurunkan berat badan. Nah, kalau pasiennya carilah olahraga bersifat aerobik ya, dan juga fungsi atau kerja jantung. Nah, sedangkan anaerobik itu fokus lebih ke massa otot ya. Jadi tapi dia juga punya efek yang baik untuk menurunkan tekanan darah ya. Cuman memang menurunkan berat badan juga bisa, namun memang tidak sebesar kalau olahraga yang kardio atau yang aerobik. Oke, slide lanjut. Nah, sebenarnya dalam kita berolahraga, kita menentukan olahraga apa yang tepat untuk kita. Yang pertama adalah kita jenisnya, aerobik, anaerobik, atau fleksibel, atau balance. Cuman biasanya bisa dikombinasi ya, antara aerobik, anaerobik, ada flexibility-nya, ada balance-nya. Nah, lalu yang kita harus pilih juga adalah di intensitas mana kita mau untuk berolahraga. Intensitas olahraga itu ada mulai dari yang rendah, sedang, berat, hingga sangat berat. Nah, bagaimana sih mengukur intensitas suatu olahraga itu yang ringan seperti apa, yang sedang seperti apa? Untuk kita masing-masing itu berbeda. Ya, ada beberapa parameter bisa kita nilai untuk kita menilai olahraga ini masuknya kita ke moderate atau low atau high. Nah, ada beberapa parameter, tapi yang paling gampang adalah dari denyut heart rate maksimal, persenannya ya. Jadi kalau cara menghitungnya itu gampang, jadi 220 kurangin usia Anda ya, itu akan mendapat misalnya usianya 20 tahun, 220 kurang 20 tahun itu sekitar 200 ya. Nah, untuk mencapai moderate intensity antara 55 sampai 75%. Ini bisa gue cek dari sini.
dari 200. Itu kira-kira berapa tuh ya heart rate-nya? Ya, 50% dari kali 200 sekitar berarti seratusan ya, 110, 120. Nah, rentang itulah yang dipakai. Jadi sebelum olahraga dan sesudah olahraga kan kita ke lapangan, gampang ya, pegang aja pakai 3 jari, lalu kita raba ya searah segaris ibu jari. Nah, itu kita akan mendapatkan. Nah, kalau misalnya low intensity itu kalau misalnya heart rate kita di bawah 55. Nah, kalau yang high intensity itu bisa sampai 75 sampai 85%, 86%. Nah, sedangkan kalau yang very high intensity itu dia di atas 90. Nah, kita bisa lihat bahwa di box yang sebelah kanan itu bahwa yang low sama moderate itu memang dominan adalah pembakarannya menggunakan aerobik, metabolisme yang aerobik. Sedangkan begitu di high intensity, dia ada aerobiknya masih ada, tapi dia ada komponen anaerobik. Ya, makanya kenapa kalau di high intensity kita cepat lelah, karena ada pembentukan laktat. Nah, laktat inilah yang membuat badan kita pegel-pegel habis olahraga. Ya, lebih pegal. Maksudnya kalau misalnya rate maksimalnya tercapai lebih dari 90%, itu dia dominan ke yang anaerobik. Makanya dia durasinya atau durantenya atau endurance-nya nggak bisa lama-lama biasanya. Oke? Nah, itu adalah jenis olahraga ya. Slide, boleh? Boleh dibantu slide? Nah, jadi berapa lama sih dok yang dianjurkan? Tadi sudah ya, jadi olahraga itu dibagi menjadi tadi tipenya ya. Lalu frekuensinya. Kapan sih kita, berapa kali sih dok yang bagus? Nah, dari European Society of Heart Journal, saya itu mengeluarkan bahwa 150 menit dalam 1 minggu ya, dengan intensitas yang moderate itu dianjurkan untuk individu yang sehat. Ya, atau 75 menit per minggu untuk olahraga yang kalau Anda memilih yang high intensity exercise. Ya, dibagi boleh 4-5 kali per minggu atau ditingkatkan kalau bisa setiap hari lebih bagus. Tapi minimal 4-5 kali seminggu. Ya, nah untuk kondisi-kondisi yang kalau misalnya memang sudah terlatih di di moderate intensity exercise-nya 150 per minggu tapi sudah rutin, mau ditingkatkan boleh sampai 300, dan yang high intensity kalau misalnya mau ditingkatkan bisa di 150 menit per minggu. Nah, pada kondisi-kondisi yang pasien-pasien punya penyakit seperti jantung ya dan lain-lain, asma, itu harus kapan berolahraga, berapa lama itu harus berkonsultasi dulu pasti dengan dokternya ya, karena akan disesuaikan dengan kapasitas jantung Anda, bagaimana fungsi jantung, pompanya, bagaimana kondisi pembuluh darah dan sebagainya. Jadi ini yang disarankan adalah yang individu yang sehat ya. Oke, lanjut slide. Nah, sekarang di tengah pandemi seperti ini sebenarnya apa sih olahraga yang aman ya? Bagaimana sih kita memilih olahraga yang aman? Sebenarnya kita dari banyak literatur mengatakan bahwa ya kalau misalnya kita mau aman, kita pilihlah olahraga yang dengan risiko penularan itu paling kecil. Nah, bagaimana cara kita mengenali? Pastinya yang risiko rendah itu adalah yang dilakukan secara individual ya, tidak berkontak dengan orang banyak, tidak berkontak dengan orang umum ya. Kalau bisa dilakukan di rumah atau di lingkungan sekitar kita saja, yang artinya dengan keluarga terdekat. Ya, dan tidak bergantian. Nah, sedangkan risiko sedang itu biasanya akan timbul pada kondisi di mana olahraga itu bersifat kontak dengan orang tapi masih di small group ya, artinya anggota keluarga terdekat, atau masih bisa olahraga bergrup tapi yang masih bisa physical distancing ya, masih bisa jaga jarak ya, tidak berdekatan, tidak kontak erat. Dan kalaupun mau berganti dengan alat-alat yang kita pakai itu biasanya yang risiko sedang itu dia bisa dibersihkan dulu, ada waktu untuk pembersihan. Kalau yang risiko tinggi pasti yang ya, nah itu bukan dari keluarga orang-orang yang terdekat ya, dan tidak memungkinkan untuk kita physical distancing ya. Gimana kalau main bola kan rebutan bola ya, nggak mungkin kan jauh-jauhan.
ya pasti akan berkontak erat. Nah, sedang dan tinggi. Nah, tapi hal ini bisa akan olahraga yang rendah itu bisa menjadi risiko tinggi saat ya memang kondisinya kita tidak menjaga protokol, bisa lebih rendah kalau kita tetap menjaga protokol kesehatan yang baik. Oke. Lanjut. Oke, ini ada itunya sih, harusnya dia ada ini nggak muncul ya. Oke. Nih, saya cuma mau kasih tahu contoh olahraganya seperti apa ya, cuman mungkin tertutup ini harusnya mobile, kita bahas aja secara tanya jawab aja ya. Nah, jadi yang tadi saya bilang, intinya adalah sebenarnya saat kita Ya, mungkin sinyal Dokter Erika sedikit agak terganggu. Kita masih tunggu dulu ya dokter, konektivitas internet untuk lebih stabil. Dokter Erika? Masih tersambung dengan Dokter Erika? Ya, suara putus-putus. Oke, sorry, saya terputus ya. Maaf dokter, boleh kita lanjutkan. Ya, oke. Jadi kalau misalnya olahraga sekarang lagi in tuh olahraga sepeda ya. Sebenarnya bicycle itu adalah olahraga yang risikonya rendah dan bisa jadi yang sedang, tapi bisa juga jadi rendah kalau misalnya dilakukan sendiri atau anggota keluarga terdekat ya, misalnya tempatnya sepi, tapi akan menjadi risiko sedang kalau misalnya dia berkumpul dengan teman, dan menjadi risiko tinggi kalau misalnya kumpul sama teman-teman habis olahraga terus makan-makan bukan masker. Nah, kayak gitu ya yang menjadi masalah. Nah, slide boleh ditampilkan selanjutnya. Nah, ini pertanyaan yang paling sering ditanyakan kepada saya. Aman nggak sih? Oke, slide. Yang menggunakan masker, kan kita lagi olahraga nih dok ya, nafas jadi susah, jadi sesak nafas, terus kita disuruh pakai masker, apa enggak karbon dioksidanya kehirup lagi tuh? Tapi ternyata ya memang kalau misalnya kita kan lagi berbicara di era pandemi ya, kalau di era pandemi. Kalau misalnya Anda terpaksa olahraga di luar atau di outdoor yang banyak orang, yang akan berpotensi untuk bertemu orang, itu Anda wajib memakai masker. Nah, ada penelitian, lanjut slide, ada beberapa penelitian yang mengatakan, ini saya ambil ya, ada 2 penelitian ya, di Skandinavia sama kalau nggak salah di Amerika, itu dia membandingkan orang-orang yang berolahraga menggunakan masker bedah dan signifikan terhadap kondisi tubuhnya, baik pernafasan, fungsi pernafasan, dan anjurkan adalah masker yang breathable. Kita bilangnya breathable itu artinya tidak terlalu ketat, jangan pakai masker surgical atau masker bedah ya. Apalagi kalau misalnya masker N95 yang buat medis itu, nah itu memang sirkulasinya sangat tertutup. Nah, yang disarankan itu boleh pakai masker kain atau masker 1 lapis ya, surgical boleh. Nah, tapi harus diperhatikan tanda-tanda kalau Anda merasa ada tanda-tanda kayak seperti kekurangan oksigen ya, atau kita bilang hiperkapnia, kebanyakan menghirup karbon dioksida. Namun sebenarnya tergantung olahraga yang kita pengen capai gitu. Semakin intensitas kita semakin tinggi, sebenarnya olahraga itu pas kita pakai masker pasti risikonya pasti lebih besar. Oke, lanjut slide. Nah, jadi saat kita berolahraga yang harus menggunakan masker, kita harus tanda-tanda kekurangan oksigen atau kelebihan karbon dioksida, pandangannya gelap ya, terasa sesak nafasnya, stop olahraganya, lalu coba buka masker. Kalau memungkinkan, kalau tidak memungkinkan ya stop dulu olahraganya, minggir, lalu kita buka masker. Kalau tidak membaik juga, ya
segera periksakan ke dokter. Nah, tapi kalau misalnya harus diperhatikan juga, kadang-kadang keluhan yang sama itu juga bisa ditimbulkan oleh memang penyakit-penyakit yang memang sudah ada. Nah, individu yang punya underlying penyakit, misalnya jantung, asma, tekanan darah tinggi dan lain-lain, itu sebaiknya sebelum memulai olahraga berkonsultasi dengan dokternya masing-masing ya. Nah, lalu pilihlah olahraga dengan intensitas yang ringan atau sedang ya, low atau moderate dulu ya. Mulai olahraga ringan. Kenapa? Karena memang ada beberapa tulisan atau literatur di masa-masa di rumah aja ya. Waktu itu sempat semi lockdown dan hampir di seluruh dunia itu kita menganjurkan untuk di rumah. Otomatis ya aktivitas itu berhenti mendadak total. Nah, biasanya yang misalnya seperti Mas Ari, misalnya olahraga tiap hari tadinya, gara-gara awal-awal pandemi mungkin stop tuh. Ya, karena kan nggak berani keluar, nggak berani. Nah, untuk memulai lagi itu memang disarankan karena memang sudah ada fase, kita bilang fase down ya, fase turun. Ya, nah itu mulailah dengan intensitasnya sedang ya, jangan langsung ke high, karena memang sempat berhenti, kecuali memang sesaat pandemi terus-terusan berolahraga, artinya tidak ada penurunan aktivitas fisik yang dilakukan. Nah, kira-kira gitu. Jadi kadang-kadang tuh pengen, udah lama nggak olahraga, saya udah 1 bulan nggak olahraga, saya mau lari langsung 2 jam untuk bayar utang, istilahnya 1 bulan yang lalu nggak olahraga. Jangan seperti itu. Justru itu tidak baik. Jadinya kita olahraga over exercise itu tidak baik, karena dia bisa menstimulasi justru efek ke badan kita, karena kita tidak siap, istilahnya seperti itu ya. Nah, sama pilih masker yang sesuai. Hati-hati, kalau bisa dipilih bukan masker medis ya, masker kain boleh ya, tapi kalau misalnya dianggap itu kerumunan umum sekali yang risiko penularannya tinggi, ya gunakanlah masker medis. Namun hati-hati, jangan gunakan Iya, konektivitas lagi dokter. Oke, lanjut dokter. Sampai mana? Oke, sudah slide lanjut. Nah, intinya adalah bagaimana tips olahraga di tengah pandemi. Gampang sih sebenarnya. Pilihlah olahraga dengan risiko yang rendah. Ya, kalau Anda biasanya main bola sama teman-teman Anda ya, itu kan risikonya tinggi ya, atau main futsal ya, atau yang kontaknya erat banyak ya, memilih olahraga yang seminimal mungkin risikonya, yaitu olahraga di rumah. Memang pasti akan membosankan ya, kok biasanya kan ada teman-teman sambil bercanda. Nah, ini daripada enggak ya, jadi kita harus pintar-pintar bagaimana kita tetap menjaga tubuh kita dengan meminimalisir risiko penularannya ya. Lalu start slow, go slow. Nah, ini tadi yang saya bilang. Jadi jangan mentang-mentang 1 bulan, 2 bulan tidak olahraga, terus saya mau menghajar langsung dalam 1 hari, dari pagi sampai sore saya mau olahraga pokoknya. Biar menghajar 2 bulan yang nggak olahraga. Jalan pelan dari yang ringan dulu ya, lalu besoknya mulai lagi. Nah, olahraga yang baik adalah olahraga yang dimulai dengan intensitas yang ringan, sedang, lalu dengan endurance yang bertahap ya. Nah, lalu selalu menerapkan 3M ya, mencuci, memakai masker, dan mencuci tangan ya. Jadi intinya tuh sebenarnya adalah di protokol kesehatan, karena saat kita berolahraga bersama teman-teman atau kita sudah melepas kangen ya, kadang-kadang kita lupa. Kita olahraga pakai masker nih ya, tapi begitu selesai olahraga kita duduk-duduk, nongkrong-nongkrong, terus kita buka masker sambil makan, nongkrong rame-rame. Nah, itu justru secara tidak sadar itu justru risikonya adanya di situ, bukan di olahraganya ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan, dan kata-katanya adalah something is better than nothing. Jadi daripada nggak olahraga sama sekali, ya olahraga ringan aja di rumah itu menjadi lebih baik dibandingkan tidak berolahraga sama sekali. Oke. Slide. Jadi ini terakhir aja
kata penutup adalah olahraga di tengah pandemi itu memang harus tetap dilakukan karena memang bagaimanapun olahraga itu sangat-sangat baik, apalagi di tengah pandemi kita membutuhkan imunitas yang lebih besar ya. Olahraga itu dapat menstimulasi sistem imun kita menjadi lebih baik ya. Nah, intinya adalah dengan menerapkan selalu protokol kesehatan ya. Jadi stay positif, stay active, be smart, and tentunya be safe dalam era pandemi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Erika, pemaparannya betul-betul yang seperti kita butuhkan. Dok, tadi setelah mendengar pemaparan dari dokter, kita bisa menilai ya dok ya bahwa sebenarnya itu kita perlu menyesuaikan dengan kebutuhan tubuh kita sendiri. Betul. Sebelum kita memilih untuk mau berolahraga apa, seperti itu dok ya. Betul. Tadi juga disebutkan ada low risk, ada moderate risk, juga high risk, seperti itu dok ya. Ya. Nah, yang lebih menarik lagi juga tadi sebetulnya dokter menyebutkan bahwa bukan olahraganya yang berisiko, tapi justru kelalaian ketika untuk tidak menjaga protokol kesehatan itu yang justru malah berbahaya ya dok ya. Ya, yang betul. malah kita Karena sering memang lupa gitu ya, ya itu teman gitu ya. betul. Itu yang memang secara tidak kadang-kadang secara tidak sadar ya Mbak Nadia itu begitu saja gitu karena kan memang padahal waktu olahraganya pakai masker gitu. Tapi begitu selesai olahraga duduk mau makan buka masker deket-deket ngobrol. Iya betul. Gitu kan ya. Dan Itu ngerasa yang justru teman sendiri gitu ya dok ya. Itu justru penularan risikonya tinggi gitu loh. Kalau Anda mau olahraga, boleh bareng-bareng pakai masker jauh-jauhan terus setelah after itu tidak nongkrong itu jauh lebih tidak berkumpul ya, tidak berkumpul bersama tetap menjaga jarak ya, tidak membuka masker. Nah, itu aman sekali sebenarnya. Enggak ada masalah. Jadi mungkin olahraganya bareng, ngobrol lewat chat gitu ya dok ya. Boleh. Seperti itu gitu Iya, ya. Pokoknya iya, tetap boleh. mempertahankan masker, makan juga jauh, Iya, jaga jaraknya betul. seperti itu dok ya. Ya. Dok, mumpung kita lagi ngobrol nih sama dokter spesialis jantung nih dok, sebetulnya Iya. aku penasaran. COVID-19 sendiri, Iya. kalau misalkan pasien COVID-19 gitu, berpengaruhnya kan paru-paru ya dok ya. Ya. Kalau terhadap jantung sendiri, adakah dampak khususnya sih dok? Oke, iya. Jadi COVID-19 ini adalah suatu viral yang dia memang port di entry-nya adalah paru. Port di entry itu artinya jalur masuknya pertamanya paru. Tetapi dia bisa kita bilangnya ini systemic disease. Dia bisa mempengaruhi organ-organ yang lain. Jadi dia tuh biasanya berikatan dengan reseptor ACE2 ya. ACE2 itu ada di mana-mana, ada di jantung, ada di paru ya, ada di mana-mana. Jadi ya kalau di jantung sendiri yang paling sering terjadi pada infeksi COVID-19 itu adalah komplikasi dari hypercoagulable state ya. Jadi COVID-19 ini dia mengaktifasi infeksinya itu bisa mengaktifasi sistem koagulasi atau bahasa awam itu kekentalan ya. Jadi gampang kental darahnya. Sehingga itu dapat menyumbat salah satunya di pembuluh darah koroner jantung. Jadi serangan jantung. Salah satu komplikasi yang sering ditemukan itu adalah adanya acute coronary syndrome atau penggumpalan darah di koroner jantung. Lalu ada juga penggumpalan darah di arteri pulmonari ya. Pulmonari itu jadi dia sesak nafas hebat. Lalu di jantung bisa juga dari radang jantung ya, miokarditis, perikarditis ya. Jadi COVID-19 ini walaupun port di entry-nya paru, tapi dia bisa menimbulkan komplikasi-komplikasi di semua organ ya, termasuk jantung, pembuluh darah, otak ya, otak manifestasinya bisa stroke ya dan sebagainya. Itu. Jadi lebih ke komplikasi ya, dan tidak ke semua orang. Hanya beberapa yang komplikasi baru berdampak pada jantungnya. Betul. Jadi perjalanan penyakit tiap orang itu berbeda-beda tergantung dari banyak hal, banyak faktor. Salah satunya adalah daya tahan tubuh ya, bagaimana viral load-nya bagaimana virus, berapa banyak virus yang menginfeksinya, daya tahan tubuhnya, dan kondisi-kondisi pasien yang bisa memperberat ataupun bisa memperingan suatu kondisinya. Jadi memang tidak bisa dipukul rata. Tiap orang pasti akan berbeda-beda responnya. Kira-kira seperti itu. Dok,
Tadi kan dokter juga sempat menyebutkan bahwa ketika orang sudah mulai glorik, salah satunya kan berolahraga lewat sepeda, lari seperti itu dok ya? Betul. Betul. Yang mana Itu yang bisa dinaikkan ke moderate risk, bisa ke high risk gitu dok ya? Ya kalau itu artinya tuh gini Mbak Nadia. Jadi intinya sebenarnya misalnya tadi risiko rendah itu seperti apa namanya jogging gitu ya, lari sendirian. Tapi kalau lari sendiriannya misalnya di tempat yang rame gitu, itu kan jadinya risikonya jadi tinggi gitu loh. Jadi sebenarnya sih intinya adalah olahraga-olahraga yang bisa menjaga jarak antar teman, misalnya golf. Nah, golf itu juga dia bisa menjadi risiko rendah, bisa menjadi risiko sedang, bisa menjadi risiko tinggi. Nah, kalau misalnya saat kita golf kan memang individual ya, terus temennya kan jauh-jauhan, nah itu aman. Tapi kalau misalnya saat kita main golf tapi kita ngobrol dekat-dekat sama teman kita saat ngobrol atau afternya yang tadi saya bilang, ya itu juga risikonya jadi sedang. Jadi tergantung perilaku kita sebenarnya. Gitu. Cuman memang yang bisa dilakukan di rumah itu kan misalnya treadmill di rumah atau berenang di kolam pribadi gitu ya, yang sifatnya individual, yang tidak berkontak dengan orang banyak, yang tidak berkontak dengan masyarakat luas gitu, yang sehingga penularan itu bisa ditekan. Kira-kira seperti itu. Jadi memang yang perlu diperhatikan adalah kontak dengan teman kita olahraga yang harus diperhatikan ya. Betul. Dokter, sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, kita mengundang nih untuk teman-teman berpartisipasi untuk menanyakan, untuk penasaran pengen tahu apa dan bertanya pada dokter. Mohon kita tunggu pertanyaannya di chat box. Kita tunggu sepanjang webinar ini berlangsung. Oke. Dokter Erika. Ya. Tadi kan dokter sudah menyebutkan juga bahwa ketika kita berolahraga di luar ruangan penting untuk menggunakan masker, dan maskernya pun juga yang harus disesuaikan dok. Mungkin bisa ya dok ya? Betul. Kalau tidak nyaman dengan yang katun tebal mungkin bisa kita sesuaikan dengan yang lebih ringan namun tetap sudah terjamin untuk kualitasnya gitu dok ya? Nah ini juga penting. Jadi bukan saja nyaman untuk kita, tapi kita juga harus memperhatikan lingkungan kita. Misalnya kita mencoba memakai masker kain tapi di tempat yang ramai. Ya itu kan karena gini, masker yang nyaman memang. Jadi masker itu semakin dia tidak nyaman, sebenarnya dia semakin memproteksi gitu lah ya cerita. Karena kan sirkulasinya makin tertutup. Nah semakin dia nyaman berarti kan dia sirkulasi udara itu makin ada. Jadi sehingga resiko untuk partikel viral masuk saat ada mungkin droplet yang terbang ataupun ini ketika misalnya ada infeksi yang kena ke kita, itu juga risikonya jadi meningkat gitu. Jadi kita harus memperhatikan nggak cuma kenyamanan kita, tapi kita lihat juga kalau misalnya kita adalah individu yang tidak nyaman pakai masker, ya berarti jangan olahraga di tempat yang umum gitu. Nah kalau misalnya kita merasa pengen ke tempat umum deh, udah bosen ya, pakailah masker yang protected gitu. Kalau misalnya memang harus masker yang kalau masker kain pun ada yang 3 layer kan ya, yang lebih aman gitu bahannya, yang sudah direkomendasikan oleh pemerintah yang seperti apa. Nah itu boleh dipakai. Dan yang paling penting adalah kalau penggunaan masker kain itu tiap 4 jam harus diganti. Nah ini yang sering kadang-kadang sampai seharian tidak diganti, atau pas lagi olahraga keringetan itu kan basah. Nah, itu juga harus diganti gitu loh. Jadi itu sih sebenarnya gitu. Jadi mungkin terutama juga ini dok ya, kalau misalkan kita olahraga kan keringetan ya dok ya, itu pasti kan masker juga basah. Itu tidak nyaman dan itu nggak bagus ya dok ya, nggak boleh masker basah. Iya, masker basah saat kita olahraga justru mentrapping oksigenisasi di itu kita, jadi justru malah bikin tambah sesek sih. Makanya ganti aja, jadi bawa masker banyak-banyak gitu ya, nanti diganti basah, ganti kering gitu. Oke, dokter. Selama pandemi ini dok, adakah sih khusus keluhan-keluhan dari pasien yang datang ke rumah sakit gitu yang beda gitu dok keluhannya dengan sebelum new normal dan sesudah new normal ini, yang berkaitan dengan kesulitan olahraga? Dan tadi kan dokter juga bilang bahwa perhatikan tanda-tanda seperti ini bahwa kita sudah tidak kuat olahraga gitu. Dengan itu ada nggak dok selama sekarang ini? Iya.
Yang seringnya adalah pada saat pasien-pasien datang itu selalu saya tanya, Bapak gimana di rumah, aman dok, sehat, cuman berat badan jadi naik ya gitu. Biasanya tensi jadi cenderung lebih naik ya, terus kolesterol jadi makin naik karena di rumah aja dok, nggak olahraga. Alasannya saya takut keluar loh kan sih ya. Jadi sebenarnya walaupun kita di rumah aja, walaupun kita lebih banyak di rumah, tetapi bukan berarti kita tidak exercise gitu kan, bisa dilakukan di rumah. Hal simple kalau misalnya nggak punya lahan ya cukup di depan TV mungkin setel panduan senam atau apa gitu ya, kita bisa bergerak, itu kan juga olahraga. Jadi sebenarnya olahraga itu ya diciptakan oleh kita gitu. Jadi tidak ada alasan tuh kalau misalnya dok saya nggak berani keluar jadi saya diem aja di rumah. Emang di rumah nggak bisa olahraga? Harus ya. Jadi olahraga itu harus tetap, walaupun Anda lakukan akan lebih baik misalnya cuma bisa, dok saya nggak sempat dok, pokoknya 5 menit aja sehari, lebih baik 5 menit sehari daripada tidak olahraga sama sekali. Ya kan tadi something is better than nothing. Intinya sih seperti itu. Sebetulnya kita tahu ya dok ya, olahraga itu penting. Cuma yang mungkin yang lebih dipermasalahkan adalah... Sorry Mbak Nadia, aku nggak bisa dengar suaranya. Halo, dokter nggak bisa dengar suara aku. Teman boleh dibantu? Sebentar ya dok ya, sebentar. Sekarang sudah bisa dengar dok? Maaf. Tes cek. Kayaknya di mute ya. Teman-teman mute-nya boleh dibantu? Sebentar ya dok ya, sebentar. Sebentar dok. Oke. Kalau sudah dengar aku boleh dikasih tanda dok. Nah, oke. Sudah bisa? Dah. Oke. Oke dok. Oke. Tadi kita sampai mana dok? Oh iya. Sebetulnya kita semua tahu bahwa olahraga itu penting. Sedikit olahraga lebih baik daripada tidak sama sekali. Cuma mungkin sekarang untuk melakukannya ya dok ya. Karena kan orang hanya tahu olahraga penting tapi tidak dilakukan gitu dok ya. Dokter. Ya. Sebetulnya dok, pertanyaannya adalah apa tanda bahwa ciri-ciri olahraga kita ini sudah betul gitu dok? Kadang kita kan kalau misalkan olahraga di rumah ya udah yang penting peringatan aja, ya udah yang penting 20 menit, ya udah yang penting 30 menit. Sebetulnya apa sih dok yang menandakan olahraga kita tuh ya ini udah bener nih, ini sudah membakar kalori dengan baik gitu? Apa dok? Kalau olahraga, jadi gini, olahraga itu yang dimulai dari yang ringan dulu, pemanasan dulu ya, terus lalu naik bertahap ke moderate intensity ya, lalu habis itu pendinginan dan sebagainya. Bahkan mau memulai high intensity exercise pun memang dianjurkan dengan mulai dengan yang rendah dulu untuk sebagai pemanasan itu kita. Nah, tandanya adalah sebenarnya menit itu tidak menjadi patokan ukuran ya. Jadi balik lagi kalau misalnya mau pakai yang tadi dari heart rate, treadmill nih di rumah ya, kita lihat heart rate kita. Apa sih sebenarnya tujuan olahraganya? Kalau untuk jantung memang yang paling baik dipilih adalah yang aerobik ya. Jadi yang bertahap, yang dengan moderate intensity. Jadi kurangin aja misalnya 220, dikurangin usia Anda, lalu dipakai menjadi patokan rentangnya itu adalah untuk dipakai untuk Anda berolahraga. Targetnya kira-kira seperti itu. Nah, tapi saya harus kasih tahu bahwa kondisi-kondisi di mana yang mempunyai penyakit jantung dan sebagainya itu biasanya kadang-kadang ada heart rate atau denyut-denyut atau batasan yang memang disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Makanya harus berkonsultasi dulu dengan dokter Anda masing-masing. Kira-kira seperti itu sih Mbak Nadia. Itu. Dokter, kalau sekarang ini dok ya yang aku perhatikan ya dok ya, dari cerita teman-temanku, dari sekitar juga gitu. Banyak sekali teman-temanku seusia yang masih muda gitu dok ya. Tiba-tiba mengalami penyakit jantung gitu dok, serangan jantung gitu. Tiba-tiba dia dilarikan ke rumah sakit dan dikabarkan bahwa jantungnya bermasalah gitu dok. Padahal sebetulnya dia
nggak ada keluhan seperti apa-apa, sakit atau di mana gitu, nggak ada gitu dok, tiba-tiba saja. Banyak sekali cerita seperti itu. Ya. Nah dok, sebetulnya apa sih dok yang harus kita Ya. perhatikan betul-betul untuk memperhatikan Terjadi. bahwa iya jantung kita ini sepertinya bermasalah deh, atau harus diperiksakan gitu, biar nggak tiba-tiba kita kaget bahwa oh iya ya ternyata jantung saya bermasalah gitu dok. Sebetulnya bagaimana dok untuk tahu hal tersebut? Oke, dokter. Oke, sorry. Oke. Halo, Mm-mm. saya koneksinya agak error nih. Ya oke. Iya, Udah ya. iya, nggak apa-apa, Ya. Dok. Siap. Jadi gini Mbak Nadia. Jadi memang kalau misalnya yang dikatakan sering serangan jantung ya, itu memang betul. paling sering adalah serangan jantung akut atau serangan jantung koroner. Itu yang paling sering. Tapi walaupun banyak hal kadang-kadang yang dibilang tiba-tiba sakit jantung tuh banyak ya. Ada sakit jantung karena irama, nah tapi memang yang sering kejadian adalah serangan jantung koroner atau penyakit jantung koroner yang akut. Nah, kenapa sih bisa saat saat individu itu nggak ngerasa apa-apa ya, tiba-tiba dia bisa nih lagi main bola atau seringnya ya lagi main badminton, terus tiba-tiba dia jatuh lah ke dalam serangan jantung atau tiba-tiba pingsan, tahu-tahu dibilang serangan jantung. Padahal sebelumnya nggak ada keluhan dok. Nah, yang harus kita pahami adalah keluhan itu biasanya muncul kalau sudah istilah, misalnya gini, patofisiologi dari serangan jantung itu sendiri itu adalah biasanya pecahnya dari plak atau sumbatan, ya bisa dengar ya. Misalnya, walaupun misalnya dia, misalnya ini hanya salah satu contoh, misal dia penyumbatan kecil 10% di pembuluh darah koroner, alirannya masih 90% kan Mbak Nadia, artinya cukuplah aliran itu lewat kalau misalnya di aktivitas sehari-hari, nggak akan ada keluhan pasti. Tapi dia mungkin punya tipe sumbatan yang gampang rupture, gampang pecah. Nah, saat dia ada trigger, misalnya activity yang over exercise, yang berlebihan, atau ada triggernya mungkin lagi stres yang luar biasa, akhirnya menginduksi pecahnya atau robeknya si sumbatan yang sudah ada 10% itu, dia akan mengaktifasi sistem yang kayak penggumpalan gitu, sehingga yang tadi 10% bisa tiba-tiba mendadak jadi 100%. Nah, itu ya patofisiologi kenapa serangan jantung kadang-kadang muncul pada kondisi-kondisi yang dia nggak pernah ada keluhan apa-apa. Makanya dianjurkan untuk mendeteksi secara awal dengan melakukan pemeriksaan jantung ya, bisa dilakukan. Jadi mungkin misalnya medical check up ya. Jadi mungkin tidak perlu menunggu usia sampai lanjut untuk baru bisa jantung, kita harus kan dari muda. Lebih aware lagi dok ya dengan medical check up. Kita lebih baik mencegah pastinya daripada mengobati ya, tidak ya, karena bagaimanapun orang yang sudah mengalami serangan jantung dia beresiko lebih tinggi untuk kena serangan ulang. Jadi kalau bisa ya kita harus waspada dari awal, karena memang penyakit jantung ini, terutama penyakit jantung koroner itu adalah penyakit metabolik, kita bilangnya metabolik. Jadi tidak instan, tidak misalnya Anda pola hidup misalnya tidak makan habis makan santan kemarin serangan jantung, bukan. Itu pola hidup kita yang kita timbun beberapa tahun belakangan ya. Betul, tetapi itu mungkin triggernya saja, kira-kira seperti itu. Jadi ini penyakit metabolik yang memang harus kita waspadai dari dini ya, dari awal. Dari sebandingan lebih baik dicegah. Dokter, sebelum kita ke Ari, kita mau jawab dulu dok satu pertanyaan dari pemirsa nih dokter. Dari Kubri bertanya nih dok, dokter bagi yang normal atau tidak sakit, olahraga 30 menit, bagaimana kalau yang sudah sakit jantung? Kalau untuk yang normal 30 menit, kalau yang sudah sakit jantung, intensitas durasi lamanya tuh berapa lama dok? Pertanyaan dari dokter Kubri jantung. Sebelum kita ke Mas Ari. Halo? Ya. Boleh dijawab dokter? Ya, oke. Ini ya tadi yang saya bilang, jadi kalau pada pasien-pasien jantung yang sudah memiliki penyakit jantung atau pernah riwayat serangan jantung sebelumnya ya,
itu harus didiskusikan dulu dengan dokternya masing-masing ya. Bagaimana fungsi pompa jantung, bagaimana penyakit jantung, apakah dia sudah direvaskularisasi, artinya sudah dibuka penyempitannya dan sebagainya, macam-macam ya. Nah, tiap orang berbeda-beda, tapi ilah dengan kemampuan Anda. Jadi jangan memaksakan sesuatu. Jadi pada kondisi-kondisi pasca serangan jantung pun, kita pasti setelah serangannya teratasi, kita anjurkan untuk kita bilang rehab jantung. Itu dilatih, ya, dilatih perlahan-lahan dan tidak ada target. Jadi tidak ada target mentang. Next slide. Mentang-mentang dokter Erika bilang 30 menit, harus 30 menit. Nggak kayak gitu ya. Jadi sesuaikan dengan kemampuan tubuh kita. Jadi tubuh kita ini punya alarm. Kalau misalnya capek, itu artinya berarti memang capek, fatigue gitu ya. Berarti jantung Anda belum biasa. Nggak apa-apa. Misalnya cuma mampu jalan 5 menit, karena biasa nggak olahraga, ya jangan dipaksakan. Nanti latih lagi. Itulah makanya kenapa latihan-latihan itu meningkatkan endurance atau ketahanan ya. Jadi targetnya adalah jangan waktu, tapi kemampuan itu kan. Iya dokter. Mungkin lebih seperti ini dok ya. Selain kita menanyakan ke dokter spesialis tentang bagaimana kondisi jantung kita. Kalau atlet itu kan. Iya, kita juga harus tahu kondisi sendiri ya dok ya, aware sama misalnya, kondisi sendiri. Jadi misalnya gini, kalau misalnya ada sakit jantung, terus. Iya, baik, dokter, siap. Kita langsung aja nih ke Mas Ari nih ya, yang sudah ada hadir di sini. Sebelum kita nanti menjawab pertanyaan dari Sam, pertanyaan lain untuk dokter, cuma kita lanjut dulu nih ke Mas Ari. Halo Mas Ari. Halo Mbak Nadia. Apa kabar Mas? Baik Mbak. Bajunya olahraga banget itu Mas. Kebetulan lagi memakai. Iya, pastinya habis olahraga tadi pagi ya? Ya, kebetulan alhamdulillah saya tadi pagi habis olahraga sih. Dan memang sudah menjadi kewajiban untuk berolahraga setiap hari. Tunggu Ari. Sebelum kita ngobrol, kita panggil dulu nih teman-teman atau fansnya dari Mas Ari. Boleh Mas sapa dulu mereka, biar mereka merasa terpanggil dan pengen nanya-nanya langsung di chatbox. Silahkan, coba Mas Ari panggil dulu. Halo untuk semua bagi yang bergabung nih di chatbox bareng sama saya, dan ada juga Dokter Erika dan juga Mbak Nadia. Ayo boleh silahkan. Halo kita fansnya Mas Ari. Olahraga yang aman di masa pandemi, bagaimana sih tipsnya? Gitu. Yuk kita gabung, betul. kita sharing yuk. Jadi untuk Ari_Andika 10 fans, ayo sini dipanggil oleh Ari langsung. Oke Mas Ari, seperti yang sudah kita lihat di Instagram, Mas Ari ini, aku manggil Mas Ari aja nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa, Ari juga boleh Mbak Nadia. Biar aku deh, oke. Ari, kita lihat di Instagram banyak nih postingan-postingan Mas Ari. Tuh kan Mas Ari lagi yang memperlihatkan lagi olahraga, sering banget berolahraga. Sebetulnya kapan Mas Ari mulai rajin berolahraga, mulai sadar bahwa penting nih olahraga, nggak cuma agenda yang dinanti-nantikan, tapi penting. Kapan Mas? Sebenarnya saya tuh sudah menjadi maniak dari olahraga. Itu dari umur 4 tahun Mbak. Saya itu sudah dilatih sama orang tua untuk berolahraga, lebih tepatnya ke bulu tangkis. Dan ini siang ini saya menjadi lebih tertarik lagi nih dari pembahasannya Dokter Erika. Nah kebetulan juga saya itu adalah seseorang yang hobi olahraga, tapi pernah menjadi pasien untuk serangan jantung. Gitu. Nah, saya juga pengen sharing sama semuanya di sini bahwa orang yang pernah terkena penyakit atau serangan jantung itu masih bisa kok untuk olahraga. Gitu. Tergantung dari porsinya olahraga itu sendiri, dan
intensitasnya orang itu menjalani olahraga itu seperti apa. Itu Mbak Nadia. Wah, sepertinya sesuai sekali Mas ya, kita mengundang Mas Ari juga Dokter Erika hari ini sharing-sharingnya lebih ngena gitu. Mas Ari, tadi Mas Ari sempat Ya. menyebutkan bahwa Mas Ari sempat mengalami kelainan jantung ya. Itu ceritanya gimana Serangan sih Mas? jantung. Kita penasaran. Serangan jantung. Saya Itu kapan itu dan gimana ceritanya? saya kena serangan jantung itu 3 atau 4 tahun yang lalu. Mm-mm. Triggernya kan memang banyak sekali ya dok ya, dokter Erika kalau nggak salah. Itu memang ada yang dari faktor mungkin ada keturunan dan mungkin kalau saya tahu, saya sempat baca juga setiap orang mungkin bisa terkena dengan kena serangan jantung, tergantung dengan pola hidup, pola makan dan sebagainya. Nah kalau saya itu mungkin dari pola makannya waktu itu yang sedang tidak baik dan itu mungkin dari akumulasi dari bertahun-tahun yang makanan yang sudah saya timbun mungkin. Nah, jadi trigger untuk serangan jantung saya itu adalah kolesterol saya tinggi, terus darah tinggi juga lagi, tekanan darahnya lagi tinggi juga ya. Dan kebetulan waktu itu saya juga masih saya perokok dulu, tapi sekarang semenjak itu saya udah berhenti semua. Dan semenjak itu juga saya ya udah olahraga itu menjadi makanan pokok buat saya lah. Itu kan ya. Berarti sempat belajar dari yang kehidupan sebelumnya, apa yang perlu diperbaiki, dengan diingatkan itu kemudian jadi berubah ya Mas ya? Tidak merokok salah satunya, makanan juga lebih hati-hati ya Mas ya? Betul Mas, banget. berarti ada perubahan dari Mas Ari dulu sebelum mengalami serangan jantung dan sekarang serangan jantung, olahraganya ada perbedaan? Justru sekarang lebih gila sih Mbak. Malah ngerasa lebih tertantang untuk olah tubuh gitu Mas ya? Saya sekarang olahraganya maratoner Mbak. Saya lari 42 kilo, 21 kilo dan saya sepedahan tuh bisa di atas 50 kilo. Wow, luar biasa sekali Mas Ari. Tapi Mas Ari, nah balik lagi ngomongin saat pandemi nih Mas Ari. Mas Ari pasti punya komunitas dong ya, olahraga seperti itu gitu. Jadi Mas Ari itu maraton dan sepeda ya? Oke, fokusnya di situ Mas ya berarti ya? Betul, sekarang lagi fokus di situ. Nah Mas, kita pengen tahu nih Mas, perbedaan ketika dulu berolahraga sebelum pandemi dan sekarang new normal, menjaga protokolnya, ketika bersama teman-teman komunitas untuk olahraga itu seperti apa Mas Ari? Boleh diceritain? Itu sebenarnya jauh banget bedanya. Mungkin kalau dari bahasanya, kalau untuk para olahraga hype-nya untuk kalau lagi maraton mungkin kalau ada acara, ada event-event kayak seperti maraton atau Boston maraton atau Borobudur maraton itu hype-nya sangat-sangat luar biasa. Jujur kita semua tuh sebagai seorang pelari atau olahraga yang hobi sama olahraga lari itu kita kangen banget untuk race yang bareng rame-rame semuanya, itu kangen banget. Tapi ya itu juga karena sekarang kan lagi pandemi gitu kan, nggak bisa acara itu dilaksanakan, jadi ya mungkin sekarang para penggila olahraga ini jadi membuat event ini sebagai virtual, jadi bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun gitu. Langsung dan adaptasinya pakai virtual ya Mas? Pakai adaptasinya dengan virtual, jadi kita bisa share hasil olahraga kita atau sepeda olahraga kita share, udah selesai. Jadi nggak ketemu dengan banyak orang. Itu Mbak Nadia. Oh gitu. Nah satu lagi, betul. Lari kan dulu kan kalau saya pribadi kan memang lari dan sepeda itu high intensity kalau nggak salah ya dok ya. Itu membutuhkan asupan oksigen yang lumayan banyak. Nah itu dia yang jadi pertanyaan saya nih buat dokter juga dok. Boleh. Saya kalau lari kan endurance itu agak panjang dok, kalau untuk 20 untuk maraton kan sekitar 2 jam ke atas gitu. Nah yang jadi pertanyaan saya, kalau saya olahraga pribadi mungkin saya juga waktu untuk olahraga saya pilih tuh cari waktu yang tidak terlalu
ramain banyak orang dan tempatnya nggak terlalu ramai. Nah, saya juga pribadi kalau saya lagi olahraga seperti itu juga kayak karena saya olahraga kayak itu, jadi saya buka tutup masker tuh dok. Ya. Itu gimana dok? Ya, sebenarnya kalau mau buka tutup masker boleh saja. Yang tadi saya bilang kan kalau misalnya sudah mulai terasa ada, karena memang pastinya berolahraga dengan masker dan berolahraga tidak masker itu pasti ada bedanya sih Mas ya. Pasti lebih nggak enak lah itu dong. Udah memang pasti ada bedanya. Nah, tetapi kalau misalnya Mas Ari ngerasa engap gitu ya nggak apa-apa, berhenti dulu lalu dibuka maskernya selama yakin tidak bisa physical distancing, lagi pas buka masker tiba-tiba tidak ada orang yang lewat tiba-tiba bersin gitu kan ke muka Anda gitu. Nah, itu kan yang bahaya ya kira-kira gitu. Itu sih bahayanya kenapa. Dan saat kita membuka tutup masker itu pastikan tangan kita bersih. Karena memang tidak dianjurkan sebenarnya kalau kita membuka tutup masker dengan tangan yang misalnya kita tidak cuci tangan dulu. Nah, itu justru memindahkan virus lebih dekat dengan wajah kita. Kira-kira gitu. Bahkan membuka masker pun juga ada aturan ya dok? Iya, jadi memang kadang-kadang tuh nggak sengaja aja kita nganggap tangan, padahal tangannya habis megang-megang benda-benda umum gitu kan, main buka aja, itu refleks namanya refleks. Makanya kenapa memang yang namanya new normal itu kan harus adaptasi. Kita sebisa mungkin beradaptasi sebaik mungkin, kira-kira seperti itu ya. Kalau misalnya Mas Ari, ya kita juga nggak boleh memaksakan. Kalau misalnya udah capek terus nggak bisa nafas terus kita tetap pakai masker, itu juga kan nggak baik ya buat kesehatan. Jadi jadi boleh silakan buka masker, tapi coba hindari dulu kerumunannya, tarik nafas di tempat-tempat yang memang, nah makanya dianjurkan kalaupun mau olahraga dengan keramaian dianjurkan yang outdoor ya, bukan yang indoor ya, karena kan kalau indoor dia circulate di udara itu kan dia bersirkulasi di tempat itu aja gitu. Jadi walaupun kita sudah mojok ke misalnya tempat yang nggak ada orang, cuman kalau kita indoor tetap aja kan terhirup gitu loh. Nah beda kalau outdoor, dia istilahnya tidak tersirkulasi terpusat pada satu ruangan, kira-kira seperti itu. Mungkin dicari tempat yang paling aman dan sepi Mas Ari baru bisa buka masker, tarik nafas, lanjut lagi, cuci tangan dulu, benar-benar. Mas Ari, tapi aku penasaran nih Mas Ari, untuk olahraga di saat ini kan masih aktif ya Mas ya. Persiapan apa aja nih Mas yang Mas Ari lakukan ketika mau berangkat? Oke, saya mau olahraga di luar ruangan atau di dalam ruangan atau sama teman-teman. Persiapan Mas Ari sebelum olahraga itu apa aja Mas? Di new normal ini. Nah, di masa new normal seperti ini dan pandemi seperti ini juga, kalau saya pribadi sih untuk olahraga ya pasti itu mempersiapkan masker itu pasti. Terus ada berapa masker Mas? Untuk cuci tangan, hand sanitizer, itu wajib deh pokoknya. Jadi kalau mau apa-apa udah tinggal semprot. Kalau ada banyak orang pakai masker gitu. Bawaannya sedikit banyak ya Mas sekarang ya? Ya, cari tempat olahraga yang benar-benar tidak berkerumun banyak orang. Itu sangat-sangat dihindari sekali. Itu Mbak. Mas, di rumah semua juga suka olahraga Mas, bareng-bareng olahraga, sekeluarga Mas, istri? Di rumah istri juga suka sekali, cuman karena mungkin olahraganya karena istri juga masih menyusui, kan sangat dia kontak langsung sama anak, mungkin olahraganya masih dalam rumah dibatasi. Ya seperti kata dokter Erika bilang, nonton aja video yang tentang orang lagi yoga atau lagi tabata atau gitu, itu bisa dilakukan banget gitu. Nah, semuanya itu tergantung dari niat semua orang sih. Jadi diimbangi mungkin ya. Ketika memang pengen di rumah ya lebih baik di rumah dengan nonton video, tapi kalau ketika sudah mulai pengen hirup udara di luar boleh, tapi cari tempatnya yang aman, seperti itu Mas ya. Mas Ari. Betul banget. Mas Ari, aku penasaran nih Mas, di komunitas Mas Ari sendiri kemarin ini sudah ada cerita nggak Mas, misalkan teman yang ternyata kena COVID, kemudian harus ketika olahraga terus teman-teman yang lain juga akhirnya kemudian tes COVID juga, ada cerita menarik nggak Mas untuk teman-teman Mas Ari sendiri ketika menjaga prokes ketika berkumpul gitu Mas? Nah, atau teman-teman aman nggak sekarang Mas?
teman-teman lari komunitas lari itu sendiri itu juga sangat-sangat menjaga banget. Apalagi pas kalau kita memang ada kebiasaan, ada rutinitas memang harus ada lari kan, setiap hari Sabtu kita lari itu. Nah tapi itu dia, kita jaga protokolnya itu adalah kita tetap pakai, kita bawa masker dan kita physical distancing. Jadi kita bagi jarak larinya, misalnya pacingnya. Jadi orang kalau dalam lari ada pacingnya, misal di pacing kencang mungkin agak duluan, kalau yang mungkin lambat ada paling dekat. Itu dijaga, itu minimal kita harus ada 3 meter lah jaraknya. Itu Mbak Nadia. Jadi memang semuanya sudah sadar ya Mas ya. Tapi ada nggak Mas di antara komunitas yang masih bandel, yang perlu diingetin teman lainnya buat menjaga prokes? Masih ada nggak kira-kira Mas Ari sekarang ini? Sebenarnya ya banyak banget gitu orang yang olahraga tapi masih belum mengerti sekali tentang new normal sekarang gitu. Mereka mungkin ya udah olahraga, nah saya berolahraga mungkin saya udah bisa terbebas dari corona atau COVID-19 ini. Itu pemikiran yang sama sekali nggak benar sebenarnya. Ya kita olahraga itu sebagai benteng kedua, Betul, kan? betul. Benteng pertahanan tubuh kita untuk menghindari dari COVID-19 itu sendiri dengan kita berolahraga. Tapi dengan catatan, olahraganya itu dengan aman, kita tetap mentaati protokol kesehatan dari pemerintah, yaitu dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Betul Mas. Banyak banget sebenarnya Mbak Nadia. Itu sih yang harus diingetin lagi Mas ya. Harus disosialisasikan kepada teman-teman atau orang-orang yang hobi berolahraga dan ingin berolahraga di luar, tapi ya itu dia mungkin agak lupa dengan protokol kesehatan gitu. Iya, bahwa bukan dengan olahraga kita ini olahraga setiap hari kita kemudian kebal dari virus corona, bukan ya Mas ya. Bukan. Betul. Itu yang memang harus diingetin ya. Benar. Oke Mas Ari. Mas Ari sendiri sekarang kegiatan selain olahraga ada syuting atau gimana Mas? Masih syuting saya masih. Masih syuting juga? Masih Juga syuting dengan protokol ya Mas ya? Masih. Nah saya juga dengan kesibukan saya dari syuting terus olahraga, saya punya tanggung jawab nih Mbak Nadia buat karena saya punya anak masih umur 2 tahun dan istri juga di rumah. Saya kan kegiatannya bersangkutan dengan orang, saya ketemu dengan orang, gitu kan. Sebisa mungkin setelah saya syuting, mungkin saya juga saya rajin untuk melakukan swab atau PCR lah istilahnya. Oh iya, betul. Saya sebulan sekali atau sebulan 2 kali itu wajib menjalankan. Itu bentuk tanggung jawab saya kepada di rumah. Betul. Kesadaran untuk melindungi keluarga dengan tahu tes sendiri ya Mas ya, karena merasa Mas Ari juga sering ketemu orang seperti itu Mas ya. Mas, nih ada teman-teman yang olahraga di luar, ketemu orang di luar, ya tanggung jawabnya harus dipertebal lah. Tetap ya harus bertanggung jawab dengan mengetes diri sendiri Mas ya. Oke, Mas, ini ada pertanyaan dari Maria Pakpahan. Mas Ari yang ganteng dan baik hati, pasti ini fans nih. Sudah sejak kapan mulai olahraga sampai sekarang bisa mencapai lari 40 km dan sepedaan bisa 50 km? Cerita lagi nih Mas, pengen tahu sejarah hidupnya Mas Ari nih, fans Mas Ari ini sepertinya. Bisa sampai staminanya kuat gitu Mas. Jujur Mbak, untuk lari ini sendiri saya tuh baru intensnya itu 1,5 tahun. Baru 1,5 tahun ini intens benar-benar fokus ya Mas? 1,5 tahun ya, mau 2 tahun hitungannya intensnya. Jadi untuk awalnya ya benar kata Dokter Erika, kita untuk kalau lagi masa pandemi kemarin kan banyak banget yang kita di rumah, kita di shutdown istilahnya kan. Normal life kita tuh benar-benar di shutdown, kita benar-benar harus di rumah dan nggak ngapain. Itu tuh mungkin olahraga mungkin nggak kepikiran kan untuk orang kan, ya hanya menjalani kehidupan rumah untuk kerja di rumah. Nah benar kata Dokter Erika, ya sebenarnya olahraga itu ada step by stepnya. Jadi sama seperti saya, jadi saya untuk mencapai level untuk
saya bisa lari, endurance saya bisa sampai 40 kilo dalam lari, sepeda bisa 50 itu step by stepnya luar biasa. Jadi saya nggak langsung lari 40 kilo tiba-tiba ujung-ujung 40 kilo, enggak Mbak. Build ya Saya Mas ya, ngebangun nih Mas ya. jadi ada stepnya. Saya dari 3 kilo tadi awal, saya nafas cuma kuat 3 kilo, jantung saya cuma kuat 3 kilo nih. Saya terus tambah lagi jadi 5, itu ada prosesnya. Dan kalau boleh saya sarankan kepada teman-teman yang berolahraga semua, sekarang ini banyak banget smartwatch yang bisa mendeteksi detak jantung. Nah itu dia, sebisa mungkin pahami badan sendiri dalam berolahraga. Badan itu punya alarm. Kalau kita udah nggak kuat, jangan dipaksain untuk berolahraga, karena itu bisa jadi kita olahraga akan sia-sia. Gitu. Kalau dipaksakan kitanya sendiri sakit buat apa? Jadi harus tahu ya Mas ya, kitanya juga nyaman berolahraga, juga dengan prokes tentunya. Nah tadi Mas Ari menyebutkan smartwatch. Ini pas banget sama pertanyaan yang tadi kita tunda dulu untuk Dokter Erika, ditanyakan oleh Sam nih. Aku ke Dokter Erika dulu Mas ya. Aku mau menanyakan nih, mumpung lagi ngomongin smartwatch. Dokter, ada pertanyaan dari Sam. Apakah menggunakan smartwatch sudah cukup akurat untuk mendeteksi jantung? Mendeteksi jantung ini mungkin maksudnya Ini denyut jantung mungkin. iya, denyut jantung ya, benar-benar. Gimana Ya, Dok? Ini pertanyaannya cocok banget nih Dok. Sebenarnya smartwatch itu boleh-boleh saja digunakan karena kan memang simple, dia langsung mendeteksi ya. Cuman memang kembali lagi disesuaikan dengan klinis. Klinis itu artinya kalau misalnya kan kita tuh sebenarnya badan kita itu tahu nih, misalnya jantung kita secepat apa. Itu kita merasa pasti, misalnya ada debar gitu. Tapi nggak cocok nih sama smartwatch-nya. Ya berarti karena gini, alat digital itu kadang-kadang kan ada errornya, yang itu harus ditahu. Cuman kalau misalnya kalau ditanya efektif, cuman dikembalikan ke klinisnya. Misalnya tiba-tiba lagi diem aja, tiba-tiba heart rate-nya di smartwatch 150 gitu tiba-tiba, misal ya. Terus pertanyakan lagi ke kita, kok nggak ada keluhan nih 150, coba cross check lagi dengan manual, kira-kira seperti itu. Namun saat berolahraga kalau misalnya mau simple, smartwatch ya boleh saja digunakan. Cuman ya itu tadi saya bilang, jadi harus disesuaikan juga dengan klinis kita, kira-kira seperti itu. Tapi kalau mau digunakan boleh saja, karena kan sekarang udah canggih-canggih ya, saya rasa boleh digunakan. Cuman ya itu kalau ada yang kira-kira tidak make sense dengan apa yang kita rasa, ya kita lebih baik cek juga, cross check untuk cek manual. Gitu. Dokter, mungkin tadi ya Dok, mungkin tadi di awal ada yang ketinggalan ngobrol kita Dok. Mungkin coba diulang lagi Dok, dijelaskan lagi gimana cara menghitung high rate jantung kita Dok. Seperti apa sih Dok sebetulnya biar kita paham? Ya, jadi kalau kita sebelum memulai olahraga dan setelah olahraga kita memang sebaiknya menghitung denyut jantung kita ya. Untuk apa sebenarnya baseline itu untuk kita nilai apakah ini misalnya baseline kita lagi tinggi gitu, berarti kan kita intensitasnya kita kurangin, kira-kira seperti itu ya. Nah itu kita ibu jari kita ini ada searah dengan ibu jari ya di bagian ini. Nah ini adalah namanya arteri radialis, ini yang berdenyut di daerah sini ya, di daerah dekat pergelangan tangan. Nah ini cari aja dengan menggunakan tiga jari yang sebelahnya ya. Nah kenapa pakai 3 jari? Karena ini yang paling sensitif. Kalau pakai ibu jari yang lainnya biasanya kurang sensitif dia. Ujung jari paling sensitif 3 ini ya. Nah, coba cari aja masing-masing letaknya, ada yang agak di pinggir, ada agak yang di tengah. Cari saja yang berdenyut. Pasti bisa, ya. Nah, kerasa kan? Nah, kerasa ya. Setelah terasa, hitung saja dalam waktu 1 menit berapa kali denyut jantung Anda. Yang normal adalah 60 sampai 100 kali per menit untuk baseline sebelum olahraga. Nah, saat misalnya baseline-nya lebih dari 100, berarti kita kalau harus menunda tuh. Kenapa? Karena belum olahraga aja udah 100. Kalau misalnya nanti kita olahraga bahkan lebih meningkat lagi. Ya kan? Nah, kita harus tanya, kenapa ya? Kok denyut saya cepat sekali ya? Apa karena saya tidak kurang istirahat, kurang tidur, dan misalnya ada kecapean dan sebagainya, ya kita jangan paksakan olahraga dulu, kira-kira seperti itu. Jadi level stresnya tinggi juga ya Dok ya? Betul. Jadi memang olahraga yang baik itu, jadi olahraga itu yang baik adalah dilakukan saat
waktu yang tepat juga gitu. Jangan kalau kita lagi fatigue banget, jangan dipaksakan justru olahraga. Atau yang saya bilang tadi benar kata Mas Ari. Jadi perlu tahapan. Jadi jangan tiba-tiba mau langsung yang high intensity. Kan kalau misalnya sudah endurance sampai 2 jam 40 km itu udah masuk high intensity. Nah, jangan tiba-tiba kita yang nggak pernah olahraga tiba-tiba langsung pengen kayak Mas Ari gitu. Pasti yang ada justru malah bad influence ke kita, jadi malah terlalu memaksakan ya. Nah, kalau untuk Mas Ari karena udah bertahap, jadi jantungnya itu istilahnya sudah terbiasa, jadi beradaptasi dok ya. Beradaptasi, jadi lari 40 km itu denyut jantungnya santai-santai aja dia. Paling kalau misalnya diukur heart rate-nya nggak akan terlalu cepat karena sudah terbiasa. Ya, makanya nanti kalau misalnya kalau kita yang belum pernah jarang olahraga, mana dia misalnya tiba-tiba olahraga 40 km itu bisa heart rate sampai tinggi sekali, ngos-ngosan, wah bisa jangan-jangan bisa pingsan, malah justru men-trigger untuk sesuatu hal yang tidak baik. Bahkan serangan jantung itu sering dipicu oleh olahraga yang berlebihan. Sebenarnya apapun overdoing ya, sesuatu apapun yang walaupun itu baik, tapi kalau over exercise itu pasti tidak akan baik untuk tubuh kita. Itu kira-kira. Jadi lebih baik sedikit-sedikit menumpuk nanti bisa beradaptasi daripada sekali jarang tapi tiba-tiba olahraganya. Itu benar Mas Ari tadi. Gitu ya. Jadi biasanya kalau Mas Ari rajin olahraga, denyut jantungnya pasti itu dia rendah baseline-nya. Gitu ya. Ya kan? Kita bisa bilangnya itu atlet heart. Kita bilang atlet heart tuh seperti atlet gitu kan. Atlet itu kalau diukur gitu ya, denyut jantungnya itu pasti low heart rate dia. Karena udah terbiasa dikasih beban ya jantungnya. Jadi dia santai saja gitu. Akan menjadi lebih lambat. Nah, betul. Jadi olahraganya pun bisa durasinya lebih panjang ya dok ya, karena jadi makanya dia endurance-nya jadinya lebih panjang untuk mencapai maksimum heart rate-nya itu dia butuh waktu lebih panjang, makanya endurance-nya jadi lebih panjang dibandingkan dengan orang-orang yang tidak terlatih. Dia akan cepat tuh naiknya karena respon jantungnya yang tiba-tiba nggak diem-diem aja, tiba-tiba dikasih beban yang tinggi langsung naik dia. Langsung meledak, betul. Dok, tapi tadi ada ucapan Mas Ari yang bikin aku penasaran nih dok. Kan Ari tadi bilang bahwa apalagi kalau lagi stres, rate jantung kita pasti beda. Sebetulnya dok, dengan situasi seperti ini, pandemi, banyak orang yang stres pasti dok. Depresi, stres pasti banyak nih dok ya ngerasain. Stres dan depresi sendiri berpengaruh terhadap rate jantung itu seperti apa sih dok? Oh ya, berpengaruh sekali. Berpengaruh sekali. Stres itu kalau misalnya kayak faktor-faktor resiko untuk penyakit jantung itu kan ada macam-macam ya. Pasti udah tahu bahwa kayak diabetes, hipertensi, merokok, itu udah sering diumumin. Tapi kalau stres itu biasanya jarang orang menyadari. Jadi stres itu justru saat kita stres, kita akan mengeluarkan hormon-hormon katekolamin kita bilangnya ya, akan menginduksi denyut jantung menjadi lebih cepat, tekanan darah menjadi lebih naik, gula darah menjadi lebih tinggi. Nah, hal-hal seperti itu yang akhirnya memicu stres itu mengeluarkan hormon-hormon yang tidak baik untuk tubuh kita secara tidak disadari. Kadang orang tidak sadar kalau dia stres. Itu sering sekali karena tidak sadar. Misalnya terlalu panik, terlalu takut. Ya, kadang-kadang tidak disadari itu bahwa justru menurunkan imunitasnya dia. Makanya di saat pandemi ini sebenarnya kita tidak bukan maksud menakut-nakuti, jangan terlalu takut, jangan terlalu panik, tetapi juga tapi kita tetap harus waspada. Kadang kan orang karena tidak terlalu panik, karena terlalu santai, jadi kita tidak waspada. Nah, kita harus di tengah-tengah nih, tidak boleh panik, tidak boleh terlalu takut, tapi kita harus tetap waspada. Makanya itu. Ini jadi pembahasan menarik sebetulnya. Cuma kita harus tahan dulu. Ada pertanyaan dari Iwan Setiawan untuk Mas Ari nih. Untuk Mas Ari, terakhir ikut maraton kapan dan berapa jaraknya? Sudah ikut maraton di mana saja? Apakah pernah juga di luar negeri? Apa ada prestasi yang diraih di maraton ini, Mas? Coba dengan bangga jawab pertanyaan ini, Mas Ari. Harusnya. Oke, untuk maraton terakhir, event yang terakhir ikut itu mungkin kalau secara sebut karena pandemi ya, itu terakhir itu di bulan
Januari itu masih ada eventnya Bintaro Loop, itu sekitar 24 kilo, 60 kilo saya lari. Itu event yang untuk yang banyak peminatan, dan event terakhir sih itu virtualan baru minggu lalu, itu 21 kilo lari untuk eventnya maraton buat Bali maraton, itu terakhir. Dan untuk Januari, harusnya dan tahun ini itu saya ke Jerman untuk ikut eventnya dari maraton. Itu salah satu event terbesar dari maraton, itu termasuk World Major Marathon di dunia, dan harusnya saya berangkat tahun ini. Karena ada pandemi ya, semuanya kan dibatalin. Harus ditahan dulu ya Mas ya. Mimpi-mimpi pencapaian Mungkin kita ditahan tahun dulu depan, di kalau misalnya 2020 kondisi ini. sudah kondusif, sudah aman, kita tes nyari lagi di sana untuk lari 2 kilo. Ya, siap. Berarti kalau nanti jadi ke Jerman itu pertama akan keluar negeri Mas? Untuk ikut World Major Marathonnya itu pertama kali. Namanya apa Mas? Berlin Marathon, itu World Major Marathon, termasuk World Major Marathon. Oke, Berlin Marathon. siap. Mudah-mudahan ya Mas ya 2021 kita semua sudah bisa berpergian dengan tenang, sudah ada vaksin dan segala macamnya. Amin. Harapannya selalu kita ucap berulang kali Dok dan Mas Ari. Kesadaran orang-orang tentang betapa bahayanya COVID ini, dan harus mentaati protokol kesehatan yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Sebenarnya kalau kita mau COVID ini segera mereda, tahan ego lah masing-masing. Kalau memang tidak perlu banget untuk berkumpul, jangan berkumpul. Lebih baik di rumah, lakukan kegiatan yang lebih membuat stress release-nya mungkin dengan berolahraga, atau dengan sekarang kan ada tuh lagi hype-nya dengan miara cupang atau apa. Banyak sekali yang bisa dilakukan di rumah yang bisa efeknya positif buat badan kita dan pikiran kita. Iya, karena setelah olahraga juga ada hormon kebahagiaan ya Mas ya. Iya, Jadi lebih betul. baik di rumah, kita olahraga, kita happy, juga tetap jaga kesehatan dan protokol ya Mas ya. Ya dokter juga Betul ya. banget. Nah Dok, ada lagi nih pertanyaan dari Umi Truli Indonesia. Bu dokter, kalau sauna setelah aerobik aman tidak Dok? Nah, sauna setelah aerobik ya, jadi ya harus hati-hati, takutnya terlalu dehidrasi, itu sih yang ditakutkan. Kalau misalnya karena kan saat kita berolahraga ya, apalagi olahraga aerobik itu otomatis kita akan kita kehilangan cairan tubuh gitu. Ya. Nah, kalau misalnya kita tidak menghidrasinya atau menggantinya dengan cukup, lalu kita melakukan sauna yang istilahnya kita melakukan pemanasan yang menghilangkan juga total cairan tubuh. Nah, itu harus hati-hati. Makanya kalaupun mau habis aerobik terus langsung sauna, ya monggo-monggo saja, asal kita pastikan bahwa total cairan yang asupan yang kita minum itu yang masuk ke dalam tubuh kita itu tercukupi. Kira-kira seperti itu. Boleh-boleh saja. Yang seringkali tuh karena, pokoknya biar keringatnya banyak keluar, makin keluar dikasih sauna. Biar cepat kurus. Karena orang merasa bahwa olahraga itu betul ketika keringatnya keluar semua, banyak keluar gitu Dok ya. Iya, tapi kan ya itu balik lagi ke tadi. Makanya kenapa kalau misalnya pun olahraga kita ganti cairan, kita harus mengganti karena memang sistem kerja tubuh kita itu juga membutuhkan air. Ya, 50% di badan kita ini terkandung air. Jadi kalau misalnya kita dehidrasi atau kekurangan cairan, itu efeknya tidak main-main gitu loh. Jadi bisa pingsan, bisa sampai kerusakan organ. Jadi makanya kalau setelah olahraga mau melakukan sauna, boleh-boleh saja, asal kita pastikan bahwa cairan setelah kita berolahraga itu sudah tergantikan dan kita tidak kekurangan cairan. Dok, ini pertanyaan dari aku nih Dok. Aku dulu pernah dengar nih temanku gitu ketika aku olahraga, jangan langsung minum, diam dulu, tarik napas dulu habis olahraga gitu ya Dok, tahan dulu baru kita boleh minum nanti gitu air putih. Sebetulnya gimana sih Dok, boleh nggak sih Dok minum langsung ketika habis olahraga dengan high intensity gitu Dok? Nih, Mas Ari juga bisa jawab nih kayaknya. Iya. Boleh nggak Mas? Mas Ari Boleh. Mewakilkan Boleh. dokter, betul. Boleh. Silakan Mas Ari. Ya, hydration itu sangat-sangat penting untuk olahraga, apalagi untuk olahraga yang high intensity, intensity gitu kan.
Kayak dalam lari mungkin kalau saya pribadi itu per 2,5 kilo itu harus minum. Nah, minumnya itu sendiri itu dilatih mungkin kalau lihat orang yang sudah elit, para elit atlet yang sudah terbiasa mungkin bisa melakukan hydration mungkin dengan bagi lari itu bisa sambil minum. Tapi kalau saya pribadi saya itu nggak bisa seperti itu. Saya harus berhenti dulu, saya harus berhenti, saya tenang, baru minum, habis itu lanjut lagi olahraga. Itu bisa dilakukan. Gitu. Dan harus hydration itu harus banget dalam olahraga itu harus banget penting banget. Dan sampai kita kekurangan banget asupan untuk air itu sendiri. Ya. Jadi disesuaikan ya dok ya. Betul. Jadi sebenarnya sih intinya tuh gini, badan kita tuh hebat sekali, luar biasa. Tubuh kita tuh diciptakan sama Allah tuh luar biasa. Jadi udah punya alarm masing-masing. Jadi kalau misalnya saat kita merasa haus, jangan ditahan-tahan. Ya artinya itu artinya kita memang badan kita masih tahu kita lagi kekurangan cairan dan kita harus minum. Kira-kira seperti itu. Tapi ada catatan sedikit pada kondisi-kondisi yang memang ada pembatasan cairan. Contohnya kondisi-kondisi yang dengan mungkin gagal jantung, pompa jantungnya berkurang dan sebagainya. Nah, asupan cairan itu harus disesuaikan dengan kondisi kerja jantung masing-masing. Nah, itu. Tapi kalau kita individu yang sehat, tidak punya sakit jantung dan apa, mau minum berapapun boleh. Karena kalau misalnya semuanya baik, itu akan dikeluarkan lagi lewat ginjal, lewat urin ya, lewat keringat dan macam-macam dan lain-lainnya. Jadi boleh saja. Nah, mungkin maksud Mas Ari tadi benar kata Mas Ari, kalau misalnya nggak bisa sambil lari terus kan kalau saat kita lari tuh kita kan tarik nafas ya. Iya betul. Menarik nafas gitu kan sambil kita berkonsentrasi menarik nafas terus kita minum. Nah, klep antara pernafasan dan tenggorokan dan kerongkongan itu tuh cuma beda tetanggaan gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak terbiasa kadang-kadang takutnya tersedak gitu. Iya sebenarnya. Iya. Jadi kalau lagi tarik nafas, ngos-ngosan gitu, terus kita paksakan minum yang tidak terbiasa, itu bisa berpotensi untuk tersedak masuk ke dalam paru-paru. Itu mungkin maksudnya. Jadi lebih baik ya duduk dulu, tenang agak, terus baru pelan-pelan. Biar kerja jantungnya tenang dulu, baru melakukan aktivitas seperti minum dan yang lainnya. Ya, gitu dok, ya. jadi nggak sambil kayak kita lagi bicara tiba-tiba makan minum gitu kan, bisa tersedak gitu. Nah, kayak gitulah mungkin ya. Siap. Oke, ada lagi nih pertanyaan sebelum kita menuju ke penghujung acara nih dari Sam. Karena kan imunitas penting ya dok ya, Mas Ari ya di saat ini ya. Jadi pertanyaannya, apakah baik konsumsi multivitamin sekaligus berolahraga? Atau cukup olahraga untuk jaga imunitas nggak perlu nih ditambahin multivitamin? Karena sekarang banyak banget jualan dan segala macam tentang multivitamin. Seperti apa nih? Kayaknya ini pertanyaannya bisa untuk dokter, dan kalau untuk Mas Ari pertanyaannya, kalau Mas Ari sendiri konsumsinya seperti apa? Seperti itu ya. Kita ke dokter, ke Mas Ari dulu. Tunggu dokter, sebelum dijawab sebetulnya bagaimana, kita ke Mas Ari. Kita tanya dulu ya vitaminnya apa. Praktek langsungnya Mas Ari seperti apa? Kalau Mas Ari sendiri bagaimana Mas? Kalau ditanya apakah saya mengkonsumsi multivitamin, ya. Karena tubuh itu orang kan berbeda-beda lah metabolismenya badan cuma kalau saya pribadi saya harus pakai multivitamin karena ya selain saya olahraga untuk memang itu untuk untuk level untuk kesehatan saya dengan multivitamin itu juga membantu untuk bagaimana vitamin C saya terjaga di dalam tubuh saya, terus vitamin A, B, D. Nah, apalagi dengan kondisi pandemi sekarang ini ya harus benar-benar mengkonsumsi vitamin. Benar nggak? Ya. Cuma ditanyakan, betul nggak dok yang dilakukan? Betul kata Mas Ari. Jadi gini, vitamin itu kan sebenarnya asupan tambahan ya. Jadi asupan tambahan. Vitamin itu sebagai kofaktor untuk metabolisme atau untuk fasilitator lah istilahnya, dia untuk penunjang metabolisme di sel-sel tubuh kita. Vitamin itu dari banyak tuh, ada A, B, C, D, E, K ya macam-macam. Semuanya punya peran masing-masing. Tapi intinya adalah sebenarnya vitamin itu tambahan vitamin asupan oral itu sebenarnya tergantung kondisi individu kita masing-masing dan bagaimana asupan makanan kita sebenarnya. Nah, sebenarnya sih kalau kita mau tanpa vitamin boleh, asalkan kita penuhi kebutuhan vitamin kita dengan makanan yang baik.
Nah, tapi kan seringkali kecukupan gizi, vitamin, kecukupan gizi di makanan kita itu kadang-kadang ya tidak seimbang gitu loh, tidak sesuai dengan kebutuhan vitamin ataupun kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Makanya kita perlu asupan tambahan, kira-kira begitu. Ya, jadi kalau Anda yakin Anda makannya terpenuhi semua kebutuhan vitaminnya dengan yakin, pokoknya saya yakin nih vitamin A-nya segini, udah ada komposisi makanannya A, B, C, D-nya ada semuanya, tidak perlu vitamin, monggo nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya Anda yakin, kayak makan saya kurang yakin ya, kayak kurang sayur, kurang vitamin ini gitu ya silahkan tambahkan asupan multivitamin, boleh-boleh saja. Intinya sih tidak usah berlebihan, tidak usah semua sampai mungkin 20 biji diminum semuanya biar nggak usah juga ya, cukup pilih-pilih saja yang kira-kira saya nih kayaknya kurang deh vitamin C di badan saya, silahkan ya. Vitamin C kan sebagai antioksidan juga menangkal radikal bebas di dalam tubuh, jadi monggo-monggo saja. Intinya tapi dengan porsi yang dosis yang tidak berlebihan. Jadi kadang-kadang saking pengen sehatnya berlebihan gitu, jadi minumnya langsung 2 atau 3 gitu ya sampai pengen ini, enggak. Pokoknya intinya secukupnya saja, dosisnya sudah banyak yang tahu yang direkomendasikan berapa, nah itu yang diminum. Kira-kira seperti itu. Jadi semua itu tidak bisa dipukul rata ya dok? Meskipun teman kita minum konsumsinya seperti ini atau yang kita baca seperti ini, tapi itu ya, balik lagi belum ke tentu cocok ke kita. Iya, jadi sesuaikan saja dengan gitu. Kan ada kadang-kadang ada parameter lab. Kalau misalnya pengen periksa vitamin D kita berapa. Kalau misalnya kurang kita tambahkan asupan vitamin D. Kira-kira seperti itu. Baik, siap, sebentar dok. Ada suara-suara mengganggu yang perlu kita mute dulu dok. Sebentar. Mute. Untuk Uzos iPhone nih, sepertinya harus di-mute sebentar. Saya sendiri sebenarnya minum vitamin juga, mau tidak mau ya, aja pandemi ini. Karena saya tidak yakin dengan makan saya kayaknya. Jadi saya mengkonsumsi juga multivitamin. Oh begitu dok ya? Iya. Dokter, ini ada pertanyaan nih. Saya jadi penasaran. Dok, dokter pasti kegiatannya banyak. Di rumah sakit, praktek terus. Sampai waktu tidur pun terganggu. Kalau untuk dokter sendiri, olahraga dokter seperti apa sih dok? Kita penasaran nih. Ini memang saya bicara tapi kadang-kadang saya tidak melakukan. Ini harus saya akui nih. Memang saya dulu olahragawan. Ya, saya dari kecil olahraga saya tenis lapangan. Dulu saya sempat agak serius lah di tenis ya. Dan saya merasakan memang seiring saya sekarang ya praktek ya, apalagi di masa pandemi ini yang menuntut kadang-kadang kerja kita kan memang kadang-kala kalau dokter itu terhalang oleh tidak bisa dipatok harus selesai jam segini ya. Kalau misalnya ada kondisi-kondisi akut yang kita atau kondisi-kondisi yang kita harus mengorbankan waktu kita lebih banyak ya, itu sering kali terjadi. Jadi sehingga memang saya harus akui bahwa intensitas olahraga saya jauh berkurang dibandingkan dengan dulu, dan itu sangat terasa bedanya ya. Jadi kalau orang yang biasa olahraga dia tidak olahraga itu akan terasa sekali tuh, tidak segar. Boleh tanya Mas Ari, misalnya istilahnya kayak ini ya Mas ya, nagih ya Mas ya, kalau misalnya nggak olahraga sehari pasti Mas Ari udah uring-uringan tuh biasanya. Nah, saya juga nagih ya dok ya, nagih ini. Nagih yang sehat olahraga. Iya betul. Jadi memang olahraga ini selain menyehatkan tubuh juga menyehatkan pikiran ya. Ya tadi saya bilang hormon kebahagiaan endorfin, dan itu memang benar terjadi saat kita olahraga. Kita happy biasanya, kita relax, kita yang tadinya misalnya sebelum olahraga kita emosi atau stres banyak pikiran pekerjaan, saat kita olahraga itu otomatis akan rilis. Dan memang betul, dan banyak penelitian mengatakan bahwa pasien-pasien ini saya bicara jantung ya karena memang saya dokter jantung. Jadi kuncinya adalah sebenarnya obat itu tidak menjadi utama gitu ya dalam penyembuhan seseorang dari penyakit jantung. Tapi olahraga yang kita intensifkan, kita rutinkan itu membawa pengaruh yang luar biasa untuk kesehatan jantung. Dan itu betul. Kondisi-kondisi pasien yang misalnya tadinya gagal jantung, yang misalnya pembuluh darahnya penyumbatan di semua tempat tidak bisa diapa-apakan, dia harus bypass pun tidak bisa karena risiko tinggi. Kita anjurkan olahraga rutin, kita
rehabilitasi jantung ya, kita lakukan exercise secara rutin, itu justru mengaktifasi pembuluh-pembuluh darah baru muncul, sehingga menjadi jalan-jalan baru agar darah itu bisa lancar lah istilahnya bahasanya. Jadi manfaat olahraga itu bukan hanya sekedar menyegarkan, membugarkan, tapi sangat-sangat banyak manfaatnya ya di seluruh organ ya, termasuk jantung. Kira-kira seperti itu. Olahraga ini seperti tabungannya dok ya, hasilnya nggak bisa langsung gitu dilihat ya dok ya. Iya. Seperti itu ya Mas Ari ya. Betul. Perbedaannya ya. Nggak olahraga sehari aja rasa ada yang kurang ya Mas Ari. Olahraga itu untuk stress release sebenarnya kalau untuk saya pribadi. Betul. Iya ya, apalagi terutama khususnya di situasi seperti ini, pandemi, kita bingung harus seperti apa, banyak pikiran, banyak apa, nggak usah aneh-aneh, nggak usah bingung-bingung harus gimana, olahraga aja cukup di rumah, seperti itu ya dokter dan Mas Ari ya? Iya, betul banget. Oke, siap. Betul banget. Oke, Dokter Erika, Mas Ari, terima kasih banyak untuk bincang-bincang kita hari ini, banyak hal info yang kita dapat, pelajaran dan juga inspirasi. Nah dokter, sebelum kita ke akhir, Mas Ari juga sebelum kita ke akhir, aku pengen tahu pesan-pesan nih dari dokter secara singkat, untuk Mas Ari juga secara singkat, untuk teman-teman semua, pegiat olahraga, dan juga yang sedang menjaga kesehatannya di tengah pandemi saat ini, mohon pesannya seperti apa untuk mereka. Kita dari dokter Erika dulu, boleh dok pesannya? Kalau dari saya, intinya adalah exercise atau olahraga itu yang tadi tipsnya adalah di saat pandemi ini kita tetap harus melakukan. Jadi sekecil apapun yang kita lakukan akan lebih baik daripada tidak melakukan sama sekali ya. Jadi something is better than nothing. Terus mulailah dengan olahraga-olahraga ringan kalau memang kita tidak terbiasa berolahraga. Dan boleh lanjutkan olahraga seperti biasa, kalau misalnya biasa high intensity silahkan dilanjutkan. Intinya saat kita berolahraga, kita harus tahu tujuan olahraga kita apa, untuk menyehatkan tubuh. Nah di tengah pandemi seperti ini, kalau misalnya kita mau berolahraga di luar, usahakan tetap menjaga protokol kesehatan. Ya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih dokter. Mas Ari? Ya itu seperti yang dokter bilang, olahraga sesuai dengan kemampuan masing-masing, jangan terlalu dipaksakan, dan tetap selalu menjaga protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ingat pesan Ibu 3M, betul sekali Mas Ari. Mungkin sekarang ini kalau olahraga agak lebih bawaannya banyak, tapi itu untuk melindungi diri kita dan teman-teman dan keluarga kita juga ya. Bawa handspray buat semprot-semprot alat-alat olahraga, bawa masker juga mungkin banyak, kalau basah bisa diganti seperti itu, dan berapa meter sekali cuci tangan kalau di ruang outdoor seperti itu ya. Dokter Erika, Mas Ari, sekali lagi terima kasih banyak. Kita nanti jumpa dan ngobrol-ngobrol lagi di lain waktu untuk kesempatan yang lainnya. Terima kasih Mbak Nadia, terima kasih Mas Ari. Terima kasih Dokter Erika, Mbak Nadia. Ya. Terima kasih untuk seluruh pemirsa Gatra yang telah menyaksikan dari awal acara dan turut berpartisipasi dalam diskusi kami hari ini. Semoga kita semua dilindungi dan selalu terjaga kesehatannya. Jangan lupa untuk selalu ingat pesan Ibu, menjaga 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Nantikan diskusi kami selanjutnya dalam acara Gatra Bicara Sharing Session Penanganan COVID-19 yang didukung oleh Satgas COVID-19. Saya Nadia Madeira serta seluruh kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan salam sehat. Ada 3 wajib melawan COVID-19. Ingat, iman, aman, dan imun. Berbagai doa, jangan lupakan ibadah. Wajib pakai masker, wajib jaga jarak. Hindari kerumunan, wajib cuci tangan. Yuk olahraga, istirahat yang cukup. Iman, aman, dan imun.